Terima kasih pemirsa, masih di kabar pagi, perbaikan tanggul Sungai Citarum sepanjang 50 meter yang jebol di Bekasi, Jawa Barat dipercepat. 4 alat berat diturunkan untuk mempercepat perbaikan tanggul. Tanggul penahan Sungai Citarum yang jebol di Kampung Babagan, Banten, Desa Sumber Urip, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini mulai diperbaiki. Tanggul jebol sepanjang 50 meter akibat tidak lagi bisa menahan air sungai yang meluap. 4 alat berat dikerahkan untuk mengeruk sisa tanah dari tanggul yang jebol dan menempatkan gerobak untuk penahan sementara. Perbaikan tanggul jebol yang masih bersifat sementara ini pun tengah dikebut. Ini saya berkoordinasi dengan PUPR Pusat untuk BWS terkait dengan setelah ini mungkin harus permanen. Ada beberapa titik yang memang kondisinya memprihatinkan, ini juga sedang kita perbaiki. Terutamanya di sini yang kurang lebih sekitar 50 meter lebih ini hari ini sudah mulai ada perbaikan. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Ini kita sudah membuat tanggul-tanggul yang memang kondisinya sudah memprihatinkan oleh karena kemarin arusnya yang luar biasa deras. Sehingga ada beberapa tanggul yang memang ini 50 meter ini jebol dan ada beberapa memang kondisinya sudah agak retak. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan kompensasi pada 35 rumah yang roboh dan rusak parah akibat tanggul jebol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Dan untuk memperbarui informasi mengenai proses perbaikan tanggul Citarum serta penanganan para pengungsi, kita telah terhubung dengan reporter TV One Ahir Nasution di Kabupaten Bekasi. Selamat pagi, Ahir. Ya, bagaimana penanganan percepatan pembangunan tanggul saat ini di sana, Ahir? Ya, memang untuk pembangunan tanggul sementara di lokasi jebolnya di Desa Kampung Urip, di Desa maksud kami di Kecamatan Pebayuran terus dikebut oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Sudah dimulai dari kemarin, di mana ada setidaknya 6 unit alat berat yang diturunkan untuk mengisi kantong-kantong karung berukuran jumbo untuk diisi dengan tanah yang kemudian dibuat tanggul sementara persis di lokasi jebolnya Sungai Citarum sepanjang 50 meter. Rencana pengerjaan pada hari ini akan terus dilakukan mengingat pada Rabu kemarin pernyataan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan tanggul sementara ini harus selesai dalam waktu 2 hari. Mana memang pembangunan tanggul ini sangat diperlukan mengingat kondisi cuaca dan juga ditakutkan debit dari Sungai Citarum ini kemungkinan akan meninggi kembali. Sementara itu untuk kondisi di Desa Sumber Urip, kalau kami pantau di sana memang kondisi air sudah mulai surut, hanya tinggal memang lumpur yang masih ada di rumah warga memang cukup tinggi dan sebagian warga memang sudah mulai membersihkan sisa-sisa lumpur yang masih ada dan juga menjemur beberapa perabotan dan juga pakaian. Sementara itu untuk warga yang mengungsi di bantaran sungai, kalau kami pantau memang masih ada beberapa warga yang mengungsi di bantaran sungai Citarum, dikarenakan memang warga tersebut merupakan warga yang rumahnya hanyut terbawa derasnya luapan Sungai Citarum yang jebol pada Sabtu kemarin. Sementara itu untuk perbaikan memang kalau dari pernyataan Presiden Joko Widodo akan dilakukan perbaikan dan pembangunan kembali kepada rumah-rumah tersebut. Ada sekitar 30 rumah yang didata yang kemudian akan dilakukan perbaikan. Sementara itu untuk bantuan memang saat ini sudah lebih terdistribusi karena memang akses yang sebelumnya terputus saat ini memang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan bermotor khususnya di daerah yang dibelah oleh jebolnya tanggul Sungai Citarum. Rencana pengerjaan memang masih akan berlangsung hingga pada hari ini, di mana nanti 6 unit ekskavator akan terus disiagakan untuk mengisi kantong-kantong karung berukuran jumbo diisi dengan tanah yang diambil di sekitaran lokasi jebolnya Sungai Citarum ini.
Untuk sementara demikian, Sinta. Seperti diketahui akhir bahwa ada 3 titik yang jebol kemarin di sepanjang jalur yang akhirnya menyebabkan banjir. Bagaimana kondisinya saat ini akhir? Iya, memang ada beberapa titik di mana salah satunya ada di Desa Sumber Urip dan ada titik-titik lainnya di desa atau daerah Muara Gembong. Dan memang untuk titik-titik tersebut pemerintah terus melakukan perbaikan dan juga pembangunan tanggul. Memang untuk daerah Muara Gembong, kalau pernyataan dari Presiden atau maksud kami Gubernur Jawa Barat beberapa hari yang lalu, memang karena lokasinya paling bawah memang masih ada genangan karena memang lokasi paling bawah dan berdekatan dengan Pulau Jawa. Namun dari petugas terus melakukan perbaikan di titik-titik tersebut karena memang ini sangat urgent. Diharapkan memang kekuatan dari tanggul ini juga sangat baik untuk menahan debit air jika memang nanti air di Sungai Citarum ini kembali meninggi. Sinta. Dan apa saja saat ini yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang saat ini berada di tempat yang aman? Ya, memang untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi, mengingat sampai saat ini juga listrik di lokasi kejadian belum juga hidup, beberapa makanan siap saji sangat diperlukan, air bersih juga tentunya juga obat-obatan karena memang beberapa pengungsi ada yang terkena gatal-gatal karena memang sudah lama terendam banjir dan juga seperti selimut karena kalau kami lihat memang di beberapa pinggiran sungai mereka membuat pengungsian sementara atau swadaya, selimut seperti juga dan juga bahan-bahan makanan siap saji dan juga seperti tempat tidur. Sinta. Akhir, apakah boleh diperbaharui tentang jumlah pengungsi saat ini dan tersebar di beberapa titik? Iya, memang kalau di Desa Sumber Urip sendiri ada beberapa titik pengungsian di mana ada di posko yang didirikan oleh desa dan juga ada posko pengungsian utama yaitu di Saung Desa di Desa Sumberreja. Namun memang karena kondisi air atau juga yang genangan di rumah warga sudah mulai surut, beberapa atau sebagian besar para pengungsi ini sudah kembali ke rumahnya. Sehingga memang untuk distribusi bantuan untuk saat ini para ketua-ketua RT dihimbau untuk mengambil sendiri bantuan ke posko pengungsian utama yang ada di Saung Desa. Setidaknya kalau kami dapatkan informasi dari petugas dapur umum yang ada di Saung Desa mengatakan bahwa mereka setiap hari memasak sekitar 1.000 sampai 2.000 makanan setiap harinya. Itu juga harus ditambah dengan makanan siap saji yang telah dipesan oleh petugas yang bertugas di pengungsian sekitar 3.000 makanan. Jadi total setiap hari itu ada sekitar 7.000 paket bantuan makanan yang disiapkan yang ada di pengungsian utama yang terletak di Saung Desa. Baik, Akhir Nasution, terima kasih atas laporan Anda. Melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.